Yuk. Mas, lihat temen saya nggak? Ngapain? Nyari ceperas, Bray. Buat ngopi lumayan. Ada gocap, goceng 2.000 ceban. Dari pagi gua di sini nyari bekal buat ngopi di Kopi Gawe di The Hook Bintaro. Lu udah ngopi belum? Belum. Ngopi yuk, gua traktir. Ya, ngopi. Main, Bray. Lu udah pesan? Belum? Belum. Mbak, pesan dong. Kopi tubruk 1, es kopi susu apa sih yang di sini? Es kopi susu bosnya 1. Ada lagi tambahan? Japanese ice gayo wine. Itu aja kan? Itu aja. Bayar pakai apa? Wah, kayak apa? Cash bisa kan? GoPay, maupun KBPay, edisi BCA. Saya orang cash aja. Iya, siap. Nanti ya bayarnya ya. Oke, ngopi, Bray. Bray, ini gue udah sama bintang tamunya. Ini gue ngomongnya agak kenceng ya, Bray. Soalnya yang pertama lokasinya ada di pinggir jalan. Yang kedua tempatnya rame bener. Apalagi kita syutingnya ini pas di jam-jam makan siang. Nah, selain si Kopi Gawe ini juga ada banyak tenan-tenan yang menjual makanan. Nah, jam-jam makan siang wajar lah ya kalau rame. Nih gue nih udah sama 2 bintang tamu, jangan kaget, mereka hanya dibedakan dengan jenggot dan kumisnya. Ya kan, gue juga kembar ternyata. Nah, ini mereka nih pengusaha muda nih, kita ngobrol-ngobrol bentar ya sama mereka ya. Mas, apa kabar? Alhamdulillah. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Bisa perkenalan, Mas? Oh iya. Namanya? Perkenalkan, untuk nama saya namanya YP Nugraha, bisa dipanggil YP atau Nugraha. Ini berarti Mas YP Adi. YP Nugraha ini. Iya, ini Mas YP Adi. YP Adi. Iya. Adi ya. Takut salah, Bray. Tapi ini yang membuat mereka kembar adalah ada YP. YP itu apa, Mas? Apa ada kepanjangannya? Kepanjangan. Oh. Iya, Yuli Prastia. Nugraha Yuli Prastia Adi. Walah. Prastia. Jadi biar nggak bingung, YP Nugraha, YP Adi. Biar nggak salah sebut gue. Nah, udah berkenalan dengan para bintang tamu ini. Sedikit sudah dapat bocoran mereka memulai bisnis bakery ini, namanya Namugi Bakery. Baru mulai di 1 tahun kurang lebih ya, di apa namanya, pada saat pandemi. Nah, denger nih, bukan denger ya, bisnisnya ini bakery. Dengar tidak punya basic di kuliner atau di bakery. Ini awal mulanya kenapa, Mas? Ini sebenarnya adalah bisnis kuliner pertama kita ya. Jadi kita baru terjun ke bisnis kuliner itu baru Namugi Bakery ini. Nah, sebelumnya memang ada beberapa bisnis seperti online shop, kemudian di edukasi, bimbingan belajar, kemudian di alat kesehatan, kemudian di fashion. Nah, sebenarnya ada macam-macam sih. Ya, sebagian terdampak, sebagian malah untung saat pandemi. Jadinya alhamdulillah bisa saling menutupi. Berarti dari sekian banyak bisnis yang dijalani sebelum si Namugi ini,
pada saat ini bisnis-bisnis itu masih ada yang berjalan, Mas? Semua masih berjalan. Oh, masih berjalan. Masih berjalan Mantap semua. sekali, Bray. Masih berjalan semua, masih hidup semua. Jadi masih profit. Malah masih profit, masih ada untungnya lah, walaupun mungkin Ngos-ngosan lah ya. beda dengan yang Sebelum pandemi. gitu, tapi masih overall sih masih bisa hidup lah. Dari dulu bisnis itu sampai Namugi ini maksudnya dikelola berdua, Mas? Ya ada yang dikelola sendiri-sendiri, ada yang dikelola berdua gitu. Jadi memang udah, kalau yang kita berdua udah dari tahun 2010, 11 itu udah Yang berdua. Apa itu, Mas? itu di bidang bimbingan belajar. Bimbingan belajar. Iya, pendidikan. Untuk apa? Anak SMA. Anak SMA. Makanya kan ini kemarin kenapa bikin kuliner ini gara-gara di Bimbel itu lagi turun. Nah, jadi memang kan market nggak bisa kumpul kan. Jadinya kita coba diversifikasi ke kuliner. Tapi ternyata nggak mudah juga untuk memulai bisnis baru di saat market itu lagi turun. Lemes lah ya. Jadi memang tantangannya luar biasa. Jadi tapi nggak apa-apa belajar, dan dari situ kita dapat ilmu banyak sekali dari kejadian ini, dari COVID ini. Ilmunya itu mungkin 10 kali lipat dari ketika kita sebelumnya. Jadi memang luar biasa gitu loh. Nah, itu untuk tadi bisnis yang dikelola berdua. Nah, kalau bisnis yang dikelola secara personal nih, apa Fashion sih, cuma mereknya beda-beda. Tapi dia ngelola fashion sendiri, saya ngelola fashion sendiri. Oh begitu, cuman merek dagangnya yang Iya, tapi secara industri masih satu industri. Wah, ini menarik nih, Bray. Banyak bisnisnya masih berjalan sampai detik ini juga, sampai hari ini juga. Ini kayaknya bakery ini bisa dibilang manuvernya, Mas ya. Salah satu manuver ya. Niatnya seperti itu, niatnya seperti itu, karena kami pengen punya usaha yang bisa cabangnya banyak ceritanya. Nah, jadi salah satunya tuh Namugi ini kayaknya bisa nih kalau nanti dikelola seperti itu. Tetapi ya memang mulainya aja karena pas pandemi, jadi memang sangatlah berat lah gitu. Kepikiran masuk di bisnis kuliner, apalagi langsung di produk bakery, itu awal mula tercetusnya dari mana, Mas? Karena ya kita dari riset kecil-kecilan tentang industri kuliner, tentang produk industri tepung kok kayaknya permintaan tepung itu setiap tahun itu meningkat. Jadi ya kita coba masuk ke area itu, industri tepung. Jadi di riset di apapun yang bisa dibikin dengan tepung akan kita coba. Jadi kita lihatnya itu permintaan tepung setiap tahun naik gitu. Jadi ya kita ini kayaknya menarik nih di bakery. Selain itu produknya bisa bervariasi. Nah, produk bervariasi itu kita udah ciptakan itu sekitar lebih kali 70-80 produk ya dari selama pandemi ini. Jadi ini masih tahap R&D sih, research and development. Kita bikin produk sebanyak-banyaknya. Nanti untuk di awal setelah Lebaran ini kita akan membuat paket usaha. Jadi paket usaha untuk di franchise bilangnya. Paket usaha untuk seperti franchise. Karena kemarin tuh banyak sekali yang meminta untuk dibukakan toko roti gitu loh. Jadi Banyak juga ya? Iya, banyak yang minta. Makanya kita mau perbaikan ke situ, kita bikin konsepnya, kita bikin detail seperti ini, SOP-nya dan lain-lain kita siapin untuk mengarah ke siapa yang pengen punya usaha roti, ya kita bikinin. Wah, roti 3 warna, merah, kuning, hijau, coklat tapi nongolnya. Dari bisnis kuliner itu kita jadi punya kemampuan untuk itu, men-set upkan sebuah bisnis. Berarti Mas berdua ini men-setup si bisnis itu yang terjual kurang lebih 100 itu dan membantu juga dalam segi marketingnya, Pak Mas? Iya, marketingnya juga. Jadi marketingnya juga
kemudian dari segi produknya. Soalnya kan belakangan ada tuh yang menjual paket bisnis, Iya. tapi setelah orang, misalkan saya ini beli salah satu paket bisnis, tapi oleh si pencipta merek itu udah dilepas aja dari sisi marketing. Iya. Jadi kita cuma belanja bahan aja sih ke mereka, tapi dari segi marketingnya kita pusing sendiri akhirnya kan. Tapi kalau Mas sendiri Kalau Dibantu yang ya? kemarin ini kita bantu, ya tergantung permintaan ya. Misalnya dia nggak minta dibantu ya kita nggak iya, bantu. Jadi memang kalau orangnya memang sudah udah expert, udah lebih expert jago, ya mungkin dia bisa, iya. silakan gitu. Tapi kemarin sih permintaannya Biasanya kan gini, kadang mereka nggak punya tim R&D. Nah, kita punya tim R&D dari sisi produk, yang kedua dari sisi prosesnya. Jadi akan kita bikinkan produk yang diinginkan market gitu loh. Seperti apa kira-kira. Terus prosesnya. Jadi ada usaha itu yang prosesnya ribet, ada yang prosesnya gampang. Contohnya yang prosesnya ribet misalnya kayak apa ya, burger atau kebab itu kan ada sayurannya. Ya. Berarti kita pilih-pilih nih, kira-kira yang mau yang simpel atau yang ribet. Nah, kalau ribet konsekuensinya kayak gini, kalau simpel akan kayak gini. Cara mengatasinya gini, tapi gimana caranya tetap diminati market. Itu kita bisa. masuk bisa kalau ada nih yang teman-teman nih mau pesan produk makanan nih, tolong risetin yang enak tapi murah. Kalau makanan enak doang itu gampang Mas, pasti murahnya ini ya. itu dia. Karena ya harga itu kan tergantung dari pemakaian bahan Iya, ya. kalau kita ngomong makanan enak gampang, kasih bahan terbaik pasti enak. Tapi harga jualnya Nah, ini. jualnya harga jual. Apa namanya kalau di rumahnya COGS. Rata-rata itu yang di luar sana COGS-nya itu COGS yang berbahaya. Iya. Jadi antara harga jual dengan COGS itu Mepet banget. Mepet. jadi ini umurnya itu nggak akan sampai lama itu kita ini kalau misalnya COGS segini umurnya nggak akan lama. Makanya kalau kita dari riset kita harus COGS-nya ada angka tertentu, kemudian sekian COGS sekian maksimal harga ini. jualnya harus sekian. Nah, nanti kita bandingkan dengan harga marketnya. Kalau misalnya masih aman, di market aman dan kita enak rasanya, nah itu berarti produknya oke. Nah, dari sekian banyaknya produknya Namugi berapa tadi Mas? Ratusan. Iya, sekitar 70 80. Yang sudah benar-benar fix sudah benar-benar fix launching atau laku itu apa Kalau Mas? launching itu udah banyak banget Mas. Cuma memang ada beberapa produk yang nggak laku, ada beberapa produk yang naik. Oh, ini ya apa namanya slow moving, fast Iya, moving. jadi memang Yang fast movingnya apa nih? Pas moving Dari produknya itu bolu, terus ini Kue kering. kue kering, kastengel, Ini isinya apa Mas? ini isinya Cuman ini Ini bukan kotak PS, Bray. Roti, Bray. Roti. Oh, roti kemasan. gara-gara masih COVID, kalau misalnya nanti pertemuan udah mulai jalan, nah, mungkin roti-roti seperti kayak ini gini. laku. Jadi ini Akan lebih tinggi ini permintaannya. roti-roti kayak gini tuh laku ketika ada acara Meeting. ada Arisan. arisan, ada pertemuan keluarga gitu. Tapi kalau kayak Ini gini laku. seasonally seperti Lebaran, Natal, hari ibu, hari ayah, ini seasonally. terus ada bolu juga laku. Nah, Mas berdua ini kan baru bisa dibilang untuk bakery dan kue kering ini ya. Kiat-kiatnya nih Mas buat menjalankan sebuah bisnis yang kita kalau saya sih tidak pas menyatakan tidak jago ya, karena semua itu pasti akan bisa dipelajari ya. Kiat-kiatnya aja deh Mas, apalagi di masa pandemi. Ini kiat-kiat untuk memulai usaha baru itu adalah satu, start small. Ingat, Oke. start small. Jadi startnya dari kecil dulu. Jadi jangan langsung berharap besar, berekspektasi langsung besar. Tapi mulainya kecil dulu. Dalam artian gini, ketika kita mau buka kedai kopi misalnya, oh ya blendernya satu dulu gitu. Jadi jangan Kapasitasnya yang sekian dulu, jangan yang langsung kapasitas. jangan langsung kapasitas. Misalnya sehari kalau kue nih misalnya, ya udah saya beli oven satu dulu, beli meja satu dulu, beli apa alat-alatnya itu minim dulu. Kita tes dulu kira-kira marketnya seperti apa, penjualannya seperti apa. Setelah kita tahu kebutuhannya, baru deh itu tambah alat gitu. Jadi jangan pernah Nambah alat pun juga harus ngeliat dari penjualan. Iya. Karyawan harus lihat dari Karyawan. Nambah karyawan harus lihat dari kebutuhan. Jangan asal nambah alat-alat baru dibeli dulu gitu loh. Tapi
jangan sampai seperti itu buang-buang uangnya mending dipakai untuk kegiatan promosi. Berarti lokasi outlet di Bintaro ya Mas? Iya, di Bintaro di perumahan PJMI sih, saat ini masih di kantor kita yang sekarang. Buat yang mau mesen nih gimana nih? Langsung aja ke websitenya Namugi, namugibakery.com atau namugicookies.com atau ke Shopee-nya Namugi Bakery. Oh, Shopee Food. Shopee Food ada, Gojek ada, Grab ada. Widih. Ya. Juga buka peluang usaha buat teman-teman yang mau jadi reseller. Oh, reseller kue kering, Bre. Reseller. Jadinya daripada punya teman atau punya saudara gitu kan, tawarin aja, nanti ada komisi spesial buat teman-teman. Nanti Jadinya sambil belajar usaha, sambil dapat duit lah. dapat duit. Berarti nanti websitenya, terus apa namanya online shopnya akan ada di bawah sini, Bray. Oh, berarti bisa dipesan melalui online karena semuanya sekarang serba online. Lu beli pakaian dalam aja online, Bray. Nah, ini di luar daripada konteks bisnisnya, Mas. Mas berdua suka ngopi nggak? Kalau kopi saya suka. Kalau saya dikit sih. Sedikit. Iya. Kopi, Mas Adi, lebih suka kopi apa? Kopi pokoknya dicampur antara Arabica dan Robusta. Oh, campuran lah, tapi ya maksudnya. Kalau Mas? Kalau saya asal ini aja sih kopi banci kayak gini. Oh. Kopi susu jadinya. Itu namanya kopi banci. Kopi Kalau kopi beneran tuh yang pahit. suka kopi Mas Adi deh. Tadi ini agak menarik nih. Kopi berarti blend Arabica Robusta suka. Iya. Dari kapan? Dari kapan ya? Sekitar 2 tahun yang lalu. Tapi itu jarang beli sih, bikin sendiri. Berarti mengalami peralihan dari kopi bunting ke kopi biji berarti kan? Kalau Mas Coffee mix sih. Coffee mix. Coffee mix ke kopi mix. Kalau saya ini ya tadi beli-beli aja yang di Beli Gojek aja. kayak gitu. Jadi nggak pernah bikin, kalau dia bikin, kalau saya beli aja atau Beli kalau dia aja. bikin. Berarti saya di rumah minta. jarang nyeduh berarti ya? Saya nggak pernah nyeduh nggak kopi. pernah. Adanya ya beli yang Beli yang sudah di toko-toko ada lah ya. yang sudah ada gitu. Itu pun kopi banci. Nah, ini kita kan sekarang ada di Kopi Gawe. Berhubung Mas berdua ini bergerak di bidang bisnis dan segala macam dan melihat bagaimana apa namanya konsep usaha, konsep tata ruang dan segala macam. Menurut Mas berdua nih, lokasi posisi Kopi Gawe ini bagaimana? Lokasinya sih cakep sih ya. Kalau lokasinya kan daerah anak muda. Iya. Itu sih cuman kalau itu tadi ada momen-momen ketika orang nggak bisa nongkrong ya akan turun, apalagi nanti bulan puasa gitu. Itu sangat ini ya PR besar buat pemilik usahanya ya. Orang kan jarang kan berbuka di kafe, biasanya kan di restoran keluarga. Jadi nggak ada menu makanan besar, jadi ada menu makanan besar. Tapi mau nggak mau, Mau tidak mau. mau tidak mau. Jadi dipromosikan program Iya, Jadi buka jadi puasa bareng. buka puasa bukan hanya si kedai kopi ini menjual makanan snack, akan tetapi ya kalau memang bisa menyediakan makanan besar yang tidak sama mungkin dengan lokasi-lokasi yang ada di sini ya, yang jual di sini bisa disediakan ya Mas ya. Gitu. Namugi. Nah, tadi berbicara mengenai pemasaran sudah. Namugi ini final pertanyaan nih. Namugi ini dari apa Mas kok? kok kepikiran Kayak nama Namugi Jepang perasaan. Nah, itu sebenarnya bukan apa ya? Ini sebenarnya di sini kan ada gambarnya 7 gandum, Mas. Iya. Nah, itu ceritanya adalah dari kita nyari nama di kategorinya makanan itu sangat sulit ya, Mas. Kita mau Jadi kan ada haki haki di kelas kayak namanya kelas 30 Mas kalau di haki seperti ini. Itu luar biasa. nyarinya susah banget karena bingung nyari ada berapa puluh nama nggak tembus, di konsultan selalu ganti terus gitu. Akhirnya dia sama teman saya satu lagi buka Al-Quran. Nah kebetulan dia buka ketemu surat Yusuf ya, teman saya buka sama halamannya sama. Nggak janjian? Nggak janjian. Al-Qurannya beda, tempatnya beda. Enggak sama halaman. Bukanya sama halamannya. Suratnya sama ya. Suratnya sama. Artinya Ceritanya tentang 7 sapi, 7 musim dan 7 gandum. Oh. Makanya lah
kita cari 7 gandumnya. Jadi yang paling dekat apa? Oh, yang paling dekat ternyata 7 gandum. Nah kan, makanya oh ya udah kita nanti bahasa apapun, bahasa Mesir apapun, bahasa Inggris nggak ketemu. Pernah di bahasa Jepang, Nana sama Mugi. Nana itu 7, Mugi itu gandum. Jadi filosofinya ini makanya di sini 7 gandum. Di sini gambarnya 7, 2, 3, 4. Ini 7. Jadi iya kan? Jadi Nana dan Mugi itu artinya 7 gandum yang diilhami dari buka Al-Qur'an tadi yang mungkin bisa jadi inspirasi teman-teman kalau misalnya lagi bingung sesuatu tinggal Buka Al-Quran. ada solusinya. Dan namanya juga gampang diingat ya Mas ya. ya lumayan lah. Ya awalnya aja niatnya seperti itu ya, niatnya ya semoga dari sini bisa tambah banyak sedekahnya. Niatnya itu ya, mudah-mudahan dengan niat seperti itu hasilnya juga baik. Feedbacknya bagus. Nah, Bray, ini kan banyak filosofinya Bray dari beliau berdua. Jadi apa ya? Sebenarnya kurang waktu sekitar 20 menit ngobrol sama Mas berdua ini karena gue juga sebagai pelaku bisnis dan usaha, saya biasanya ngobrol cuma sama Mas Yunus. Gini. Maksudnya perlu banyak sharing juga nih, tapi waktunya sangat terbatas. Jadi lain kali disambung lagi dengan Mas Bro ini mungkin di sesi keberapa nanti mungkin akan ada lagi nih. Kita mungkin bisa khusus datang ke tempatnya si Namugi ini, ya kan? Siapa tahu bisa datang ngobrol-ngobrol lagi dengan mas-mas berdua ini. Walhasil kita tutup dulu. Mas Adi, Mas Nugraha, terima kasih waktunya. Sukses buat usahanya. Semua usahanya ya, dari sekian banyak itu berjalan semua. Saya salut benar. Di antara orang-orang lain yang sedang membuat usaha atau yang ada usahanya yang sedang mengalami penurunan, Mas Purto ini tetap bisa mempertahankan usahanya. Terima kasih sekali lagi. Gua pamit, Bray.